kemunculan kucing putih itu terus terjadi. Mbak Sri pernah bercerita, jika dia mendengar Endang berbicara dari dalam rumah, seolah ada yang mengajaknya berbicara. Dan karena penasaran, Mbak Sri pun masuk ke dalam kamar Endang. Di sanalah Mbak Sri tidak menemukan apa-apa dan dia pun bertanya ke Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Semoga semua teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, pada malam hari ini kita akan mencoba membawakan kembali kisah horor. Kisah horor kali ini yang kita pilih adalah kisah atau cerita yang ditulis oleh Bang Freddy. Jadi teman-teman yang suka baca bisa juga membacanya di thread Freddy yang berjudul Kucing Jelmaan Ibu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa klik subscribe agar menambah kami semangat untuk mengupload konten-konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Kucing Jelmaan Ibu. Kasih ibu sepanjang masa mungkin bukan cuma slogan, bahkan jika alam sudah memisahkan. (1999) sebuah kecelakaan truk terjadi di salah satu tanjakan yang ada di sekitar kampungku sore itu. Truk itu mengangkut puluhan orang pekerja pabrik yang setiap harinya diantar jemput menggunakan truk. Satu orang perempuan berusia sekitar 40 tahunan meninggal di tempat. Ya, kebetulan dia masih tetanggaku. Aku memanggilnya Bi Iya. Dia meninggal karena terjepit kepala truk saat kejadian. Bi Iya duduk di samping kemudi supir. Dan karena proses evakuasi yang lama, Bi Iya akhirnya meninggal dunia setelah setengah jam berusaha untuk diselamatkan. Orang-orang saat itu hanya bisa menangis melihat Bi Iya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Anaknya yang pertama, Mas Dayat, sempat akan datang melihat ibunya, tapi orang-orang waktu itu melarangnya. Mas Dayat hanya bisa pingsan ketika melihat ibunya. Bi Iya ini punya dua orang anak. Yang pertama Mas Dayat, waktu itu usianya baru sekitar 14 tahun. Adiknya Endang umurnya mungkin baru 5 tahun saat itu. Nah, Endang inilah yang mungkin menjadi kesayangan Bi Iya semasa hidupnya karena bontot. Dan saat Bi Iya meninggal, Endang bahkan dengan polos makan jajan di depan warung. Padahal orang-orang berseliweran takziah ke rumahnya. Saat ditanya orang, Endang hanya menjawab jika ia sedang menunggu ibunya. Karena ibunya berjanji akan mengajaknya jajan bakso sore itu. Sebentar, masih menunggu ibu. Habis ini ibu pulang, kata Endang sambil mengunyah makan. Jawaban polos anak kecil itu sempat membuat beberapa tetangga bersedih. Mas Dayat bahkan beberapa kali pingsan ketika mengingat adiknya yang tidak tahu jika ibunya sudah meninggal. Dan singkat cerita, proses pemakaman pun diselesaikan sore itu juga. Semuanya selesai tepat sebelum maghrib. Lalu dilanjut dengan acara selamatan tahlilan malam harinya untuk mendoakan almarhumah. Sepulang orang-orang mengaji, giliran ibu-ibu yang memberesi sisa-sisa makanan. Ada yang menyiapkan bumbu untuk esok hari. Ada juga yang menggulung karpet. Di tengah kesibukan membereskan sisa selamatan, ada beberapa ibu yang melihat Endang berjalan sendiri ke belakang rumah. Dia berjalan seolah sedang menghampiri sesuatu. Kebetulan di belakang rumah Endang adalah area pemakaman. Ya, tempat Bi Iya dimakamkan. Jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter dari rumah. Endang terus berjalan seorang diri. Sampai kemudian Mbak Sri, salah satu saudara Endang, pun menegurnya. "Hei, mau kemana?" Mbak Sri meneriaki Endang. Endang pun hanya menoleh. Mbak Sri yang tidak sabar lalu menghampiri dan menggendong Endang sambil membawa Endang. Mbak Sri kembali bertanya, "Mau kemana kamu? Sudah malam."
Endang pun menunjuk ke arah gelapnya kuburan. Dipanggil ibu. Mbak Sri yang merasa takut kemudian menoleh ke belakang. Ternyata di tempat yang ditunjuk Endang berdiri sebuah kucing putih. Mbak Sri pun mempercepat langkah dan masuk ke dalam rumah untuk menidurkan Endang. Dan apa yang dilihat Mbak Sri ternyata terus berlanjut. Banyak tetangga yang sering melihat keberadaan kucing misterius itu di dekat rumah almarhumah. Anehnya kucing itu hanya muncul setelah maghrib saja. Ada juga warga yang melihat kucing itu berada di sekitar truk yang ditumpangi Biiyah saat menjelang maghrib. Lalu kucing itu akan pergi ketika hari mulai gelap. Truk itu sendiri baru dievakuasi setelah 10 hari. Maklum saat itu mobil derek belum ada di kabupaten tempatku tinggal. Jadi pemilik truk harus menunggu lama sampai truk itu bisa dievakuasi. Ada juga kesaksian tetangga sebelah rumah. Waktu itu dia harus lembur di tempat kerjanya dan harus pulang menjelang maghrib. Di tahun itu tak banyak orang punya sepeda motor. Hanya bapakku dan Pak Haji yang punya. Sedangkan tetanggaku ini hanya menggunakan sepeda federal. Apes, saat hari mulai gelap, tetanggaku, sebut saja Cak Muklis, harus melewati bangkai truk yang membawa Biijah saat itu. Cak Muklis sebenarnya bukan orang penakut, tapi saat itu nyalinya menciut. Apalagi dia ingat cerita-cerita tetangga tentang adanya kucing putih misterius itu. Dan ketika melewati bangkai truk, Cak Muklis sengaja melirik ya. Sambil menyanyikan lagu-lagu kendang kempul, Cak Muklis mengayuh sepedanya menjauh. Tapi karena jalan yang dilalui ini menanjak, sepedanya tetap tidak bisa diajak. Baru 20 meter melewati truk, Cak Muklis sudah mencium bau aroma melati. Firasatnya langsung merasakan sesuatu yang tak beres. Keringat dingin mulai mengalir melewati leher dan punggungnya. Dan sampai tiba-tiba Cak Muklis merasa ada yang ikut duduk di boncengan belakang sepedanya. Biiyah, saya tidak mengganggu ya, kata Cak Muklis dalam hati. Tapi sepeda yang dikayunya justru semakin berat. Karena tak kuat, Cak Muklis pun turun dari sepeda dengan niat mendorong. Sesaat setelah turun, Cak Muklis melihat ada kucing putih yang duduk di boncengannya. Sepeda federalnya langsung dilemparnya. Cak Muklis lari sambil berteriak, padahal jalanan gelap. Beruntung Cak Muklis bisa sampai dengan selamat di kampung. Dan keesokan harinya, sepeda federal Cak Muklis diantar oleh Pak Kades bersama Babinsa yang heran melihat ada sepeda tergeletak. Dan sejak kejadian menimpa Cak Muklis, banyak warga yang takut melewati jalan di dekat bangkai truk. Meskipun itu jalan terdekat untuk sampai ke kota, warga memilih untuk memutar jalur lebih jauh agar tidak melewati bangkai truk tersebut. Kemunculan kucing putih itu terus terjadi. Mbak Sri pernah bercerita, jika dia mendengar Endang berbicara dari dalam rumah, seolah ada yang mengajaknya berbicara. Dan karena penasaran, Mbak Sri pun masuk ke dalam kamar Endang. Di sanalah Mbak Sri tidak menemukan apa-apa dan dia pun bertanya ke Endang, siapa yang diajak bicara? Dengan polos pun Endang menjawab, Ono Mae, ada ibu. Mbak Sri pun langsung bergidik ketakutan. Di luar jendela dia melihat kucing putih sedang berdiri di atas pagar bata sambil menatap ke arahnya. Mbak Sri pun langsung menutup gorden saat itu. Wah. Mbak Sri dan Biiyah memanglah teman baik ketika masih hidup. Tapi bagi Mbak Sri, urusan berbeda saat sudah berbeda alam. Mbak Sri pun sering mengucapkan hal itu padaku berkali-kali. Meski ada banyak cerita tentang kucing putih misterius, aku yang saat itu masih berusia 9 tahun masih kurang begitu percaya, walaupun ada rasa gemetar saat melewati bangkai truk itu. Sampai akhirnya di hari ke-6 kematian Biiyah, ibuku mengajakku lari pagi. Kebetulan jalannya melewati bangkai truk tersebut. Tempat itu menjadi satu-satunya lokasi yang aspalnya bagus. Mamaku berlari, sedangkan aku memilih menggunakan sepeda. Sepedaku ini cukup ringan, tapi tidak ada remnya. Saat mendekati turunan ke lokasi bangkai truk, mamaku mendadak menghentikan langkah. Mama ternyata melihat kucing putih duduk di dekat kemudi truk atau tepat di tempat Biiyah meninggal saat itu.
Mama seakan mau balik kanan dan apesnya aku malah meluncur terus ke bawah. Karena sepedaku tidak ada remnya, aku pun bablas sampai melewati bangkai truk sekitar 70 meter jauhnya dari mamaku saat itu. Mamaku pun memberi syarat untuk pulang. Aku yang sudah terlanjur meluncur akhirnya menunggu sampai jalan datar, baru kemudian terbalik ke arah mama. Jalan yang aku lalui ini menanjak. Mamaku seolah tidak ada hasrat untuk menjemputku, sebaliknya dia malah membuat ancang-ancang untuk berlari pulang. Jengkel banget sebenarnya kalau lihat momen ini. Aku berusaha mengayuh sepedaku sekuat tenaga, tapi seolah-olah sepedaku bergerak lambat. Di tengah usaha mengayuh pedal dan kemudian melihat ke belakang dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat kucing putih itu perlahan-lahan membesar, semakin besar seukuran manusia. Di kepalanya kemudian tumbuh rambut manjang, sampai kemudian menyerupai perempuan. Jika boleh dideskripsikan, penampilannya itu mirip Susana saat main film Malam Satu Suruh. Aku langsung lari terbirit-birit saat itu. Sepeda BMX ku aku lempar begitu saja. Mamaku ternyata sudah lari dan baru terkejar setelah 200 meter dari lokasi bangkai truk. Sepeda BMX ku sendiri baru diambil sekitar jam 8, itu pun yang mengambil adalah bapakku dan Pak Liku. Tepat di hari ke-8 pasca kematian dia, kucing itu tak lagi muncul. Anehnya dari cerita Mbak Sri, Endang sempat menangis malam harinya karena katanya ibunya akan pergi meninggalkan dia. Mbak Sri sendiri sempat didatangi Bia dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Bia pamit. Masih di mimpinya, Bia juga mengatakan jika kucing itulah adalah perantaranya untuk menemui Endang. Dia juga berpesan agar Mbak Sri selalu merawat Endang dengan baik karena dirinya akan pergi jauh. Dan tepat di hari ke-10 bangkai truk akhirnya dievakuasi. Dan Endang sendiri setelah kematian ibunya pergi keluar pulau untuk dirawat oleh salah satu kerabatnya. Sampai sekarang aku masih takut kalau ingat pengalaman itu. Bagaimana kucing putih itu mendadak berubah menjadi perempuan. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya ya, horor klasik dan horor pendek. Karena ini pertama kalinya gue mencoba storytelling langsung. Jadi mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan dalam berkata-kata. Kita ambil hikmah baiknya dan buang yang buruknya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama Lelaki Sejati.